Ke informasi selanjutnya pemirsa, proses pencarian 20 korban yang masih tertimbun tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah dihentikan sementara. Pencarian korban dihentikan karena saat ini hujan turun yang dapat membahayakan tim SAR karena kontur tanah yang labil. Proses pencarian akan terus dilakukan hingga 7 hari ke depan. Namun tidak menutup kemungkinan proses pencarian akan tetap dilanjutkan dengan melihat kondisi di lapangan. Sementara itu pencarian yang berlangsung selama sehari, tim gabungan berhasil menemukan 1 korban dalam kondisi meninggal dunia. Hingga kini tersisa 20 warga yang masih tertimbun tanah longsor dan belum dapat dievakuasi. Sementara itu korban longsor di Desa Cibenying, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah saat ini dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang. Sebanyak 5 korban luka-luka, baik itu luka patah kaki maupun luka badan lainnya masih terus mengalami perawatan. Dan hingga saat ini korban meninggal dunia ditemukan 3 jenazah. Dan untuk mengetahui informasi terbaru terkait musibah longsor di Cilacap, Jawa Tengah, sudah ada rekan Heri Susanto yang saat ini berada di lokasi kejadian. Selamat malam Heri, bagaimana situasi di sana sampai jam berapa tadi pencarian berlangsung? Ya, selamat malam. Proses pencarian korban tanah longsor yang terjadi di Majenang, Cilacap, Jawa Tengah ini tadi sempat berlangsung hingga pukul 15.30. Di pukul 15.30 inilah proses pencarian untuk sementara dihentikan karena cuaca di lokasi kejadian turun hujan. Jika dipaksakan untuk terus melakukan pencarian, dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan tim SAR karena struktur tanah di lokasi ini masih cukup labil. Baik, Heri, kapan pencarian akan kembali dilanjutkan? Untuk proses pencarian untuk memasuki hari ketiga besok akan dilakukan mulai pukul 6 pagi bersama dengan tim SAR yang berjumlah ratusan tim SAR gabungan dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, dan relawan yang akan menyasar di titik-titik yang diduga korban itu tertimbun tanah longsor. Oke, besok pagi akankah ada tambahan alat dan juga petugas atau masih secara manual, Heri? Kalau melihat kondisi di lapangan bahwa ketebalan tanah longsor ini cukup tebal, ada sekitar 6 meter bahkan lebih ketebalannya, bisa dimungkinkan untuk penambahan alat berat itu bisa terjadi mengingat luas dari lokasi tanah longsor ini cukup luas. Bisa jadi besok itu penambahan alat berat akan terus dilakukan agar proses pencarian korban ini berjalan maksimal. Baik, Heri, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh Kelompok supporter Timnas Indonesia atau Ultras Garuda menggeruduk GBK Arena Jakarta menuntut revolusi total PSSI. Aksi demo sempat terjadi ketegangan antara Ultras Garuda dengan pihak keamanan lantaran Erick Thohir dan Arya Sinulinga tak kunjung turun menemui massa. Ultras Garuda melakukan penyegelan gedung GBK Arena menggunakan rantai dan gembok serta melakukan vandalisme. Namun ketegangan ini tidak berlangsung lama lantaran kepolisian berhasil meredam amarah massa sehingga situasi kembali kondusif.
Aksi ini digelar sebagai bentuk kekecewaan Ultras Garuda lantaran tidak ada kejelasan terkait 5 tuntutan yang sebelumnya sudah dilayangkan pihak Ultras Garuda kepada PSSI. Dari Jakarta, Nata Arman, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. Selamat malam dan apa kabar pemirsa? Aksi unjuk rasa yang digelar supporter Ultras Garuda di GBK Arena Jakarta yang menuntut revolusi total PSSI menjadi pembuka jumpa kita di iNews Prime. Selain itu kami juga akan menghadirkan informasi penting lain, di antaranya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menghapus rujukan berjenjang pasien BPJS Kesehatan. Saya Reni Arabsari, inilah iNews Prime selengkapnya. Pemirsa, tim unit Jatan Ras Satreskrim Polres Asahan meringkus 2 pelaku raya pagar besi ruko warga di Jalan Rifai, Asahan, Sumatera Utara. Aksi pelaku terekam kamera pengawas CCTV. Dua pelaku rayap besi ini tak berkutik bahkan menjerit histeris saat tim unit Jatan Ras Satreskrim Polres Asahan menangkap saat tidur pulas di rumahnya. Pelaku berusaha melawan petugas yang sempat tak mengakui perbuatannya. Setelah diinterogasi, akhirnya pelaku mengakui perbuatannya dan langsung diamankan. Di tempat terpisah selanjutnya tim langsung mengamankan rekan pelaku yang juga ikut melakukan pencurian besi. Ibda Asidona Baban, Kanit Jatan Ras Polres Asahan mengatakan pelaku ditangkap atas kasus pencurian besi dan peralatan di dalam ruko. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga 50 juta rupiah. Pelaku yang berhasil ditangkap mengaku telah menjual barang curian pagar besi hingga mendapatkan Rp500.000 lebih. Para pelaku berhasil kita amankan berkat dukungan masyarakat dan informasi yang akurat, yaitu berada di Jalan Pramuka dan di Jalan SM Raja. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 5 tahun penjara. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, demi melindungi industri tekstil dalam negeri dan juga konsumen, pemerintah menganjurkan bolpres pakaian bekas impor ilegal. Pemusnahan 500 bolpres pakaian bekas bernilai 100 miliar rupiah. Kementerian Perdagangan memusnahkan balpres pakaian bekas impor ilegal hasil pengawasan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI. Sebanyak 500 balpres pakaian bekas hasil impor ilegal dimusnahkan di perusahaan pengolahan limbah industri di Bogor, Jawa Barat. Pemusnahan dipimpin langsung oleh Menteri Perdagangan Budi Santoso. Adapun temuan ini merupakan hasil pengawasan gabungan Kementerian Perdagangan bersama Badan Intelijen Negara dan Badan Intelijen Strategis TNI di wilayah Bandung dengan total 19.391 balpres dengan nilai mencapai 112,35 miliar rupiah. Nah, terhadap barang-barang tersebut ya dan juga kepada pelaku usahanya kita berikan sanksi. Yang pertama adalah penutupan kegiatan usaha. Jadi lokasi usaha terhadap pengimpor atau distributor kita tutup. Dan yang kedua, kita meminta kepada importer atau distributor untuk melakukan pemusnahan barang. Nah, pada hari ini kita akan melakukan pemusnahan barang sebanyak 500 balpres. Proses pemusnahan ini terus dilakukan secara bertahap dan ditargetkan selesai akhir November ini. Sejak 14 Oktober 2025, Kemendak telah memusnahkan 16.591 balpres atau 85,56% produk pakaian bekas impor ilegal. Jawa Barat, Hadisti Arifa, Zulkarnain, iNews melaporkan. Ya, perang melawan mafia impor baju bekas ilegal atau thrifting terus dilakukan oleh pemerintah.
Menteri UMKM Maman Abdurrahman meminta Menkeu untuk tindak tegas pengimpor barang thrifting di Bea Cukai. Industri tekstil Indonesia harus bergelut melawan ribuan ton produk impor pakaian bekas atau thrifting. Kementerian UMKM mencatat pada tahun 2021, kuota impor pakaian thrifting hanya 7 ton. Namun pada 2024 meningkat tajam menjadi 3.600 ton. Sementara di tahun 2025 hingga bulan Agustus tercatat impor thrifting mencapai 1.800 ton. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun diminta untuk konsisten menghentikan masuknya barang thrifting melalui Bea Cukai. Saya berterima kasih sama Menteri Keuangan karena ini kan urusannya dari hulu sampai hilir, Mas. Hulunya itu ada di Kementerian Keuangan karena alur barang masuk itu di sana. Yaitu jadi sekarang tinggal kita butuh konsistensi aparatur di Bea Cukai untuk menyetop dulu di situ, baru nanti di tengah-tengahnya tugas kami. Sekarang ini semua tugas Kementerian UMKM untuk mendorong substitusi produknya serta memanggil, mengkonsolidasikan, mengatur e-commerce yang menjual produk-produk itu. Saat ini sejumlah e-commerce sudah menutup dan memblokir penjualan barang-barang thrifting. Nantinya penjualan baju bekas boleh dilakukan jika yang dijual adalah barang-barang UMKM. Tim Liputan iNews melaporkan. Yang Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akan segera menertibkan impor pakaian bekas ilegal atau bolpres. Selain mempidanakan pelaku, Purbaya juga mengancam akan memasukkan importir ilegal ke daftar hitam secara permanen. Kementerian Keuangan akan mengeluarkan aturan baru untuk menutup celah kebijakan terkait impor pakaian bekas ilegal. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengaku aturan terbaru tersebut akan dikeluarkan dalam waktu dekat untuk mendorong pembenahan impor dan mendukung industri dalam negeri. Purbaya pun memastikan akan menindak tegas segala bentuk pelanggaran kebijakan impor yang akan segera diperbarui demi menekan masuknya barang ilegal. Kalau ilegal emang dilarang kan? Nggak tahu siapa yang melegalkan. Kalau saya pikir sih ilegal harusnya dilarang, kecuali dia bisa legal dengan melalui jalur tertentu. Tapi kalau selama ini kan yang disebut balpres itu kan, itu akan dilarang dan saya pernah bilang kan, tanya ke orang Bea Cukai apa hukumannya hanya ditaruh di mereka, barangnya dimusnahkan terus orangnya dipenjara. Saya bilang saya rugi. Cuma udah ngeluarin uang buat musnahin barang, terus ngasih makan orang lagi. Jadi nanti barangnya dimusnahkan, orangnya denda, dipenjara juga dan akan di blacklist. Rencana pembenahan impor muncul setelah Menteri Keuangan memantau langsung sistem impor-ekspor CISA yang dimiliki Bea Cukai pada pekan lalu. Purbaya pun memastikan pihaknya akan tegas menindak segala bentuk pelanggaran yang masih terjadi hingga saat ini. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, Rizky Solahuddin, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pemerintah kemungkinan akan menanggung beban infrastruktur WUSH. Namun skema finalnya belum ditentukan. Keputusan final solusi pembayaran utang WUSH hingga kini masih terus dibahas antara pemerintah dan Badan Pengelola Investasi Danantara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut arahan awal dari Presiden menunjukkan adanya kemungkinan bahwa pemerintah akan menanggung biaya terkait pembangunan infrastruktur. Sementara nantinya BPI Danantara akan bertanggung jawab atas rolling stock atau pengadaan sarana kereta. Meski demikian, Purbaya menegaskan bahwa hingga kini skema final belum ditentukan. Sebetulnya kita akan cenderung, belum putus juga, kita akan cenderung membayar jalannya, infrastrukturnya kan. Rolling stocknya bukan kita yang itu, yang menanggung. Hingga saat ini belum ada kesempatan terkait skema pembayaran utang WUSH. Namun jika ada ruang diskusi antara Danantara dan pihak Tiongkok, Kementerian Keuangan dipastikan akan mengikuti tahap diskusi agar tercapai kesepakatan yang tidak membebani negara.
Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan menghapus sistem rujukan berjenjang yang berlaku di BPJS Kesehatan. Di mata kita sama dengan Pak Zainul. Hal ini disampaikan Menkes saat rapat kerja bersama Komisi 9 DPR RI di Jakarta. Melalui sistem baru yang berbasis kompetensi rumah sakit ini, pasien akan langsung dikirim ke fasilitas yang memiliki kemampuan dan sarana sesuai hasil pemeriksaan awal. Budi mencontohkan pasien yang mengalami serangan jantung kerap harus melalui rujukan berlapis dari puskesmas, rumah sakit tipe C, rumah sakit tipe B, sebelum akhirnya ditangani rumah sakit tipe A. Padahal sudah jelas yang bisa menangani adalah rumah sakit tipe A. Budi menilai langkah ini lebih manusiawi sekaligus efisien secara pembiayaan. Sering ya jengkel juga sama kebijakannya Kemenkes, ya BPJS. Tapi gimana mau ngomongnya berbasis kompetensi supaya menghemat BPJS juga. Sekarang kalau orang misalnya sakit kena serangan jantung harus dibedah jantung terbuka. Dia dari puskesmas masuk dulu ke sakit tipe C. Tipe C rujuk lagi tipe B. Karena nanti itu tipe B tujuannya tipe A. Padahal yang bisa lakukannya udah jelas tipe A. Tipe C, tipe B nggak mungkin bisa tangani. Harusnya dengan demikian BPJS nggak usah keluar uang 3 kali. Dia keluarnya sekali aja, toh langsung dinaikin ke yang paling atas. Dari BPJS itu biaya yang lebih murah, dari masyarakat juga lebih senang dia. Nggak usah dia rujuknya 3 kali lipat, guru wafat nanti dia kan. Lebih baik dia langsung aja dikasih ke tempat di mana dia bisa dilayani sesuai dengan anamnesa awalnya.